Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edi Triutomo dari PSRB NIM belakang 019. Sekarang saya akan menjelaskan tentang apa itu pop art dan karya Andy Warhol yang berjudul Marilyn Monroe. Baik, hari ini saya akan menjelaskan tentang pop art. Apa sih itu pop art? Jadi, pop art merupakan salah satu dari kesenian yang paling mudah dikenali bagi orang awam karena ciri khasnya. Lalu apa itu pop art? Pop art adalah sebuah seni yang muncul di pertengahan abad ke-20 di mana para seniman memasukkan benda-benda biasa ke dalam komik strip, kaleng sup, koran, dan masih banyak lagi lainnya. Gerakan seni ini bertujuan untuk memperkuat gagasan bahwa seni dapat diambil dari sumber manapun. Baik, hari ini saya akan menjelaskan tentang tokoh yang paling berpengaruh di aliran seni pop art, yaitu Andy Warhol. Salah satu tokoh penting paling berpengaruh dalam gerakan pop art yaitu Andy Warhol, seorang seniman multitalenta yang dikenal melalui karya-karyanya yang menggunakan simbol budaya populer seperti kaleng sup Campbell, Coca-Cola, dan ikon-ikon selebritas Hollywood. Warhol lahir pada tahun 1928 di Pittsburgh, Pennsylvania, dan mulai karirnya sebagai ilustrator komersial sebelum beralih ke dunia seni rupa. Ia mengangkat objek-objek sehari-hari serta figur publik menjadi karya seni dengan menggunakan teknik yang dekat dengan dunia periklanan seperti screen printing. Teknik ini memungkinkan Warhol untuk menciptakan karya dengan pola repetitif yang menggambarkan bagaimana media massa dan budaya populer menggandakan citra hingga menjadi konsumsi publik. Panel berwarna merah menampilkan wajah Marilyn Monroe dengan warna-warna mencolok seperti merah muda, kuning, biru, dan oranye. Warna-warna ini bukan hanya memperkuat kesan glamor seperti seorang selebritas, tetapi juga menggambarkan bagaimana media massa menampilkan citra Marilyn secara berlebihan, penuh glamor, dan sensasional. Marilyn Diptych terdiri dari dua panel besar berukuran sekitar 205 cm kali 289 cm. Panel sebelah kiri menampilkan 25 gambar Marilyn dengan warna merah, sementara panel sebelah kanan menampilkan 25 gambar yang sama namun dalam gradasi hitam putih dan sebagai tampak pudar sebagainya. Jadi, mengapa karya Marilyn Monroe bisa ada 50 potret? Pengulangan 50 potret mencerminkan bagaimana sosok Marilyn didistribusikan massal melalui media seperti majalah, televisi, dan poster. Warhol menegaskan bahwa dalam budaya populer, selebritas bukan hanya manusia melainkan juga produk yang bisa digandakan. Selanjutnya, panel hitam putih yang memudar. Bagian kanan karya memperlihatkan citra Marilyn yang semakin memudar, seakan mencerminkan kefanaan hidup sang aktris
Panel ini sering ditafsirkan sebagai refleksi atas kematian Marilyn Monroe yang mendadak, di mana kejayaan dan popularitasnya secara perlahan hilang dari ingatan publik. Jadi karya Marilyn Monroe ini karyanya punya Andy Warhol, memiliki konsep kehidupan dan kematian. Warhol berhasil menghadirkan kontras antara dua sisi kehidupan Marilyn, glamor dan tragis. Panel berwarna menggambarkan kehidupan publiknya yang penuh sorotan, sementara panel hitam putih melambangkan kematian, kesedihan, dan kepunahan sebuah citra. Kombinasi visual ini membuat Marilyn Diptych bukan hanya sekedar karya estetis, tetapi juga sarana refleksi tentang hubungan antara selebritas, media, dan konsumen. Selanjutnya, keunikan karya Marilyn Diptych yaitu 1. Menggunakan ikon berbudaya populer. Pop art selalu menjadikan ikon populer sebagai subjek utama. Marilyn Monroe sebagai bintang film Hollywood dan simbol seks di era 1950 sampai 1960-an adalah pilihan tepat untuk menggambarkan bagaimana media membentuk sosok publik. Kedua, teknik silk screen printing. Warhol menggunakan teknik cetak saring yang identik dengan produksi massal. Ini menegaskan gagasan bahwa citra selebritas bisa diproduksi tanpa batas layaknya produk komersial. Keunikan selanjutnya yaitu perpaduan antara seni tinggi dan budaya massa. Karya ini menggamburkan batas antara seni elit dan budaya populer. Marilyn Diptych menempatkan gambar seorang selebritas dalam kanvas besar yang biasanya diperuntukkan bagi lukisan-lukisan tinggi, sehingga menantang definisi seni tradisional. Keunikan selanjutnya yaitu kontras kehidupan dan kematian. Warhol membawa keunikan dengan menampilkan dua sisi yang bertolak belakang, tidak hanya merayakan popularitas Marilyn, tetapi juga mengingatkan penonton bahwa pada kefanaan hidup manusia sekalipun mereka seorang ikon besar. Keunikan yang terakhir yaitu estetika repetitif. Pola pengulangan yang monoton tetapi penuh makna adalah ciri khas pop art. Repetisi ini mengingatkan penonton pada dunia iklan dan komodifikasi, di mana sesuatu yang diproduksi berulang-ulang justru semakin menempel di ingatan publik. Selanjutnya, pengaruh Marilyn Diptych. Karya Marilyn Diptych memiliki dampak besar dalam sejarah seni rupa modern. Yang pertama yaitu mengangkat pop art ke arus utama. Setelah karya ini dipamerkan, pop art semakin dikenal luas sebagai gerakan seni yang mewakilkan budaya kontemporer. Andy Warhol pun dijuluki sebagai paus pop art karena pengaruhnya yang sangat luar biasa. Yang kedua, simbol budaya konsumerisme. Marilyn Diptych sering ditafsirkan sebagai kritik sekaligus refleksi terhadap budaya konsumsi. Marilyn sebagai figur publik dipandang bukan hanya sebagai manusia tetapi produk yang bisa dipasarkan. Untuk yang ketiga, inspirasi bagi seniman generasi berikutnya. Warhol membuka jalan bagi seniman lain untuk berani menggunakan ikon budaya populer sebagai bahan karya seni.
sehingga kini banyak seniman kontemporer terinspirasi dari estetika repetitif dan penggunaan warna mencolok ala Warhol. Untuk selanjutnya, nilai historis dan komersial. Karya ini kini dianggap sebagai salah satu karya seni paling penting di abad ke-20, dipajang di Tate Modern, London. Marilyn Diptys diakui sebagai mahakarya yang mempresentasikan zeitgeist semangat zaman era 1960-an. Dan yang terakhir, kesimpulan. Marilyn Diptys, karya Andy Warhol, adalah karya monumental dalam sejarah seni pop art dengan memadukan pengulangan citra Marilyn Monroe, warna-warna mencolok, serta kontras antara kehidupan glamor dan kematian tragis. Warhol menghadirkan refleksi mendalam tentang selebritas, media, dan budaya konsumsi. Keunikan karya ini terletak pada keberhasilannya menggambarkan batas antara seni tinggi dan budaya populer, menjadikan ikon hiburan sebagai simbol seni rupa modern, lebih dari sekedar potret selebritas. Marilyn Diptys adalah karya yang mengajak kita merenungkan bagaimana media massa membentuk, mengagungkan sekaligus melupakan sosok manusia di balik citra publik. Dengan segala keunikan visual dan maknanya, Marilyn Diptys tetap relevan hingga hari ini, membuktikan bahwa seni pop art bukan hanya tren sesaat, melainkan gerakan yang mampu merubah cara pandang dunia terhadap seni dan budaya. Terima kasih telah mendengarkan sampai akhir. Untuk penjelasan tentang pop art dan karya seni Andy Warhol, yaitu Marilyn Diptys. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.